Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini masih bisa menikmati suasana pagi yang sejuk di daerah kawasan Cilandak, Jakarta, dalam rangka kegiatan bersama dengan Seameo Siamolek yang membahas kaitannya dengan peningkatan kompetensi yang berbasis IT di era digital saat ini. Dalam pertemuan ini kaitannya dengan bagaimana kita meningkatkan kompetensi memanfaatkan platform ataupun aplikasi-aplikasi yang dapat kita gunakan untuk peningkatan kompetensi. Sebenarnya di era digital, teknologi ini adalah salah satu penunjang yang sangat penting, karena dengan tidak beradaptasi atau tidak menggunakan teknologi, kita akan ketinggalan. Fungsi dari teknologi adalah untuk mempermudah atau mempercepat proses dalam kehidupan. Jadi kalau yang manual itu lambat, maka teknologi itu fungsinya adalah untuk mempercepat proses tersebut. Era digital saat ini menuntut kita untuk berkreasi, melakukan perubahan-perubahan, mengupdate berbagai macam bentuk peralatan, tool, aplikasi yang mendukung aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita banyak melihat ada beberapa unit-unit usaha yang melakukan perubahan-perubahan, mengupdate diri menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Kalau tidak menyesuaikan diri, biasanya dalam era teknologi saat ini, apapun bentuk kegiatannya, baik dalam dunia pendidikan, dunia usaha, bisnis, ya, sosial kemasyarakatan, maka kita akan ketinggalan, akan terganggu, yang sering diistilahkan dengan disruption. Disruption ini adalah sebuah gangguan dengan adanya era digital ini. Jadi bagi yang tidak menyesuaikan diri mengikuti zaman, itu akan terganggu, bahkan pada akhirnya akan punah. Jadi misal beberapa unit usaha yang tidak mengikuti perkembangan zaman, dia akan tutup. Transportasi online misalnya, kemudian aplikasi-aplikasi di dunia usaha yang menggunakan komputer. Kalau kita tidak mengikuti, maka kita akan ketinggalan. Paling tidak ya dari segi produksi, kalau kita sebuah bisnis itu akan mengalami penurunan. Bahkan dari segi harga pun akan jauh tertinggal atau tidak bisa bersaing. Oleh karena itu teman-teman sekalian, khususnya yang kami ikuti saat ini kaitannya dengan dunia pendidikan, di mana dunia pendidikan juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi ini adalah sesuatu yang bukan sebuah kewajiban. Tanpa teknologi tidak maju, bukan. Tapi teknologi itu adalah sebuah alat yang semakin kita mengikutinya, kita akan bisa menyesuaikan diri dan bertahan dalam perkembangan zaman atau perkembangan teknologi. Semakin kita menggunakan teknologi, maka kita akan bisa mengikuti, baik dari segi efektif dan efisien, maupun dari segi konsumen. Jadi konsumen itu akan lebih senang, akan lebih puas ketika produk yang dihasilkan itu lebih baik, lebih cepat, lebih berkualitas, lebih murah.
Nah, di dunia pendidikan kalau kita perhatikan saat ini untuk diklat ataupun perkuliahan ini sudah menggunakan teknologi atau metode pembelajaran jarak jauh. Jadi metode pembelajaran jarak jauh ini bisa dipakai terutama untuk jangkauan-jangkauan yang memang terlalu jauh, kemudian kekurangan pendanaan, sementara informasi atau keilmuan yang ingin disampaikan itu harus lebih luas, lebih banyak, dan merata. Maka salah satu pilihan yang paling penting itu adalah pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini bisa dalam bentuk diklat, bisa dalam bentuk perkuliahan, maksudnya di dunia kampus, di sekolah. Sekarang sudah ada sekolah-sekolah jarak jauh, ataupun di dunia diklat. Nah, Siamolek yang merupakan salah satu lembaga peningkatan kompetensi untuk wilayah Asia Tenggara, ini dibawa kerjasama menteri-menteri pendidikan di ASEAN, ini memang membuka atau memiliki program untuk melakukan peningkatan kompetensi. Di Siamolek ini banyak sekali program-program untuk peningkatan kompetensi, baik media pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, sehingga bisa diikuti secara gratis oleh guru dan tenaga kependidikan yang ada di Indonesia. Kemudian kemarin kita barusan juga mendapatkan materi tentang ICE Institute. Jadi ICE Institute ini adalah bentuk perkuliahan yang mirip dengan perkuliahan, juga bisa dalam bentuk diklat yang bisa kita ikuti kelas-kelas online dalam bentuk perkuliahan ataupun diklat, yang kita bisa milih mana kompetensi yang akan kita tingkatkan, yang akan kita ikuti. ICE Institute sudah bekerja sama dengan beberapa universitas, lembaga, baik swasta maupun negeri, ini dalam kaitannya untuk memberikan peningkatan kompetensi yang nanti diberikan nilai atau grade tertentu, sehingga nilai tertentu tersebut bisa dikonversi ke nilai perkuliahan ataupun program-program lain yang bersesuaian, karena di ICE Institute menjaga betul baik dari segi materi, baik dari segi evaluasi dan pelajaran, sehingga siapa yang mendapatkan nilai di ICE Institute tersebut itu bisa disetarakan. Nah, teman-teman sekalian, ICE Institute ini juga dari informasi yang kita dapatkan kemarin membuka kelas-kelas yang bukan hanya untuk Indonesia saja, tetapi untuk wilayah ASEAN, di Asia Tenggara. Nah, saat ini banyak sekali kampus-kampus ataupun bahkan sekolah yang membuka kelas-kelas online, sekolah atau kampus tanpa gedung, dengan menggunakan LMS, sehingga kita bisa belajar dari manapun, bisa belajar dari kapanpun, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Ayo, mari mengikuti perkembangan zaman, dan kita bisa juga menjadi salah satu narasumber, ya, bahkan ketika kita menjadi pengajar baik di ICE Institute maupun di Siamolek, kita bisa diberikan tambahan dana karena kita sudah menyiapkan materi-materi, ya, melakukan pembelajaran meningkatkan kompetensi untuk anak bangsa, khususnya di dunia pendidikan. Salam pendidikan, terus meng-upgrade diri, ya, menyesuaikan situasi dan kondisi sesuai dengan perkembangan zaman, dan terus berprestasi
apapun bidang dan dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.